Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasni Dartahang akan menjelaskan konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial menyangkut geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pengetahuan sosial. Pada dasarnya, manusia hidup adalah saling membutuhkan, saling tergantung dengan manusia lainnya, dan saling tolong-menolong. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat juga dikatakan sebagai hubungan sosial. Ketergantungan seseorang dengan orang lain, manusia satu dengan manusia lain, tidak hanya terbatas pada hubungan dalam satu keluarga saja, tetapi menyangkut manusia lain pada masyarakat yang lebih luas. Konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal, artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dari sudut pandang sejarah dalam konteks global, tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: pertama, menentukan pilihan; kedua, keinginan yang tidak terbatas; ketiga, persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka; keempat, kegunaan alternatif sumber daya; dan kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif. Kedua, sosiologi teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Ketiga, sosiologi bersifat nonetis, artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. Konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat.
Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosial budaya. Namun dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial budaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Tujuan antropologi pada fase keempat ini adalah yang pertama, akademikal, yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Kedua, praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat suku bangsa. Ruang lingkup antropologi yang pertama, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Kedua, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Ketiga, sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dan yang terakhir, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Nah, itulah tadi penjelasan dari konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial, mata kuliah ilmu pengetahuan sosial. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.